umat Islam wajib memiliki pemimpin agar umat bisa bersatu. Ya, contoh, berapa lama kita sholat 5 waktu? Ini kita bisa syiar nih sama teman-teman. Sholat 5 waktu taruhlah 1 jam lamanya. Ya, di luar sholat itu kan ada 24 jam. Sangat sayang pahala berjamaahnya cuma 1 jam. Karena kalau kita hidup berjamaah maka terhitung 24 jam itu kita mendapat pahala berjamaah. Sholat berjamaah cuma 1 jam. Tapi kalau kita hidup berjamaah, terpimpin, punya pemimpin, maka semuanya terhitung hidup berjamaah. Pahalanya ngalir terus. Ya. Nih, umat Islam harus memiliki pemimpin walau saat safar. Ya. Jika ada 3 orang yang bepergian, hendaklah mereka mengangkat salah seorang di antara mereka menjadi pemimpin. Penting memilih pemimpin, apalagi dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Safar aja harus menunjuk satu pemimpin, apalagi kehidupan sehari-hari. Nah ini Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi 3 orang yang berada di muka bumi ini kecuali salah seorang di antara mereka menjadi amir. Hadis riwayat Ahmad. Ya, pemimpin itu adalah perisai, ya, tameng untuk umatnya. Kewajiban umat taat pada pemimpin selama tidak melanggar syariat. Ya, Nabi SAW bersabda, wajib atas seorang muslim patuh dan taat kepada imam pada apa yang dia senangi dan tidak ia senangi, selama tidak diperintahkan untuk durhaka. Jika dia diperintahkan untuk durhaka, maka tidak ada kepatuhan dan ketaatan. Hadis riwayat Muslim. Penting punya pemimpin. Nah, umat Islam harus memiliki seorang pemimpin di seluruh dunia. Pemimpin itu bisa amir, amirul mukminin, atau khalifah, atau juga imam muslimin, ya. Nah, dalam agama Katolik yang tadi saya bilang, mereka punya pemimpin puncak namanya paus, ya. Kita ini akhir Desember kemarin disurvei, jumlah umat Islam dunia sudah mencapai 1,91 miliar umat Islam. Namun hingga saat ini kita tidak memiliki pemimpin tertinggi dalam Islam. Maka tugas kita perjuangkan itu. Sampaikan kita sudah punya imam muslimin. Di pundak kita semualah untuk menyampaikan syiar. Ya, pentingnya kita punya pemimpin. Orang Katolik saja punya pemimpin. Makanya ketika kita tidak punya pemimpin, mudah sekali kita diadu domba. Seperti contohnya seorang anak yatim dan piatu atau seorang janda, dia nggak punya kekuatan apa-apa. Makanya anak yatim, piatu itu kita wajib melindungi mereka. Sama seperti kita tidak punya pemimpin. Nggak ada kekuatan. Kayak anak yatim piatu kita. Kalau ada pemimpin, kita akan disegani. Ya, ini surat Nur ayat 62, ya. Sesungguhnya orang yang sebenar-benar orang mukmin ialah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Apabila mereka berada bersama-sama Rasulullah dalam suatu urusan yang memerlukan pertemuan, mereka tidak meninggalkan Rasulullah sebelum meminta izin. Kalau kita tidak punya pemimpin, bagaimana kita mau mengamalkan surat An-Nur ayat 62? Minta izin pada pimpinan. Makanya kalau kita punya pemimpin, Mir, izin ya. Mir, izin ya. Dalam minta izin saja diatur oleh syariat. Ya. Bukan hadis, Quran yang bilang. Ya. Oke. Dosa kita penyebab pemecah belah kita, ya, pemecah belah umat. Nih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Tidaklah ada 2 jiwa yang saling mencintai karena Allah kemudian keduanya berpecah belah, melainkan karena sebab dosa yang mereka lakukan. Hadis Ahmad disahihkan oleh Imam Albani. Penyebab Islam berpecah belah, menurut Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, apabila setiap mereka sudah mentafsirkan Al-Quran dengan penafsiran masing-masing, maka mereka akan berpecah belah. Maka umat Islam harus bersatu. Musuh-musuh tidak akan berdaya. Ya, bagaimana cara umat Islam bersatu? Kalau menurut kami, Arimatia, hanya 2 hal. Pertama, munculkan musuh bersama, kita akan bersatu. Yang kedua, umat harus memiliki pemimpin. Ya, maka kita akan bersatu. Ini ilustrasi, ya, ilustrasi simple nih, bagaimana kita persatuan umat.
Bersatu umat Islam adalah kembali pada Quran dan Sunnah, bukan kembali pada tradisi. Ketidakpedulian kita tak memiliki pemimpin adalah awal kejahatan. Sebab musuh-musuh Islam semakin leluasa memecah belah umat Islam. Ya, maka kita harus peduli. Wahai umat Islam, bersatulah, jangan berpecah belah. Ya, persatuan hakiki adalah hidup berjamaah dan menunjuk seorang pemimpin umat Islam di seluruh dunia. Maka hidup akan terpimpin. Seperti Sapulidi ya. Kuat kalau bersatu. Kalau sendiri nggak bisa bersihkan sampah. Ya. Semua akan diminta pertanggungjawaban, termasuk memiliki pemimpin. Kayak kita lihat, ya, jadi pemimpin juga berat, Pak. Ya, ada pemimpin negara, pemimpin kabupaten. Kita jangan haus jabatan, karena pertanggungjawaban nanti di akhirat ngeri. Ya, maka kita punya pemimpin, kita punya imam, tiap malam doakan pemimpin kita sehat, ya, tetap amanah, tetap di jalan Allah. Doakan, karena beliau juga mendoakan kita. Ada nilai ibadah di dalam, ya. Doakan pemimpin. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kalau itu sendiri mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka. Maka milikilah pemimpin puncak dalam Islam dan hidup berjamaah. Ya, yang bisa merubah negeri ini, bisa merubah Islam itu kita, Pak. Ya, kalau kita tidak mulai, ya, mensyiarkan, mencari pemimpin, mensyiarkan yang sudah kita tahu kebenarannya, ada ancaman Allah. Kita tahu kebenaran tapi diam, tidak menyampaikan, dilaknat sama Allah. Ya, pemimpin umat Islam ada khalifah, Amirul Mukminin, Islamul Muslimin. Dahulu umat Islam memiliki khalifah dan sistem kepemimpinan Islam, khilafah. Dan terakhir runtuh tahun 1924 Masehi. Nih, kalau dalam agama Katolik ada pemimpin tertinggi tingkat dunia Paus. Lalu siapa pemimpin umat Islam? Nah, tiga istilah yang sama pemimpin umat, yaitu khalifah, Amirul Mukminin, Imamul Muslimin. Maka bagaikan anak ayam kehilangan induknya. Itulah gambaran umat Islam saat ini. Mereka telah kehilangan perisai yang mampu menjaga akidah, jiwa, harta, kehormatan kaum muslimin, yaitu hidup tanpa khilafah atau tanpa pemimpin tertinggi umat Islam. Kalau kita bahas khilafah, ini pro kontra. Kadang orang-orang awam itu menganggap, oh, ini mau mengganti Pancasila. Padahal sampaikan sama mereka, khilafah itu kepemimpinan dalam Islam, bukan pemerintahan Islam. Kalau pemerintahan mesti mereka termakan dengan stigma negatif yang memang corong-corong orang-orang kufar ini buat. Ya, jadi kita perpecahan, dia bilang kita butuh pemimpin. Khilafah itu kepemimpinan umat Islam. Saya banyak, Pak, di grup-grup anti khilafah itu banyak. Tapi begitu saya angkat ini, diam semua. Kenapa? Orang Katolik saja punya pemimpin tertinggi. Masa kita nggak punya? Diam, Pak. Ya, syiarkan. Nih, wahai kaum muslimin, hiduplah berjamaah. Angkat pemimpin di antara kalian. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, dari Nabi SAW, sesungguhnya imam adalah pelindung atau tameng, perisai, berperang dan mempertahankan diri di belakangnya. Kalau dia memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dan bersikap adil, niscaya baginya pahala karenanya. Sebaliknya, jika dia memerintahkan kepada selain itu, niscaya dosa baginya. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini tentang pemimpin, imam, pelindung, perisai umat. Umat sekarang acak-acakan kayak gini, kenapa? Tidak ada perisainya, tidak ada pelindungnya. Nah, ini khilafah bukan kebetulan, kata ulama-ulama, ya. Kini waktunya semakin dekat, kepemimpinan Islam itu semakin dekat. Ayo kita lihat, ini beliau nih ahli sejarah, sirah nih, Ustaz Budi Asari. Nah, maka bukan sebuah kebetulan. Kalau hari ini tiba-tiba kata khilafah itu muncul dari lisan siapapun. Apa antum mendengar kata khilafah sering disebut oleh orang di Indonesia ini 20 tahun lalu? Sekarang tiba-tiba semua orang bicara khilafah. Apapun kelompoknya. Bicara khilafah. Sudah zaman ya. Allah ingin tunjukkan sudah waktunya. Tetapi PR-nya bukan nungguin kita. Kenapa kita harus nungguin? Kita orangnya, bukan kita nungguin. Cuma kalau kita mengatakan kita orangnya, mari menyesuaikan diri dengan konsep nubuah tadi itu. Konsep Nabi SAW.
Semua dikembalikan ke konsep Nabi. Oke ya, nah, jangan lupakan sejarah. Sistem kepemimpinan Islam pernah menguasai 2/3 dunia. Ya, 2/3 dunia ini pernah dikuasai Islam. Ya, dan semua terasa keadilan ketika itu ya. 2/3 dunia dikuasai Islam. Ini sedikit ya. Ini mengingatkan saja. Ya, ketika khilafah Turki Utsmani itu pernah menguasai 2/3 dunia. Bahkan dari sejarah itu dari zaman Umar itu sudah hampir sebagian dunia tuh, hampir separuh dunia udah dikuasai oleh Islam. Adakah kau lupa kita pernah berkuasa memayungi 2/3 dunia, merentas benua, melayani samudra. Keimanan juga ketakwaan, rahasia mereka capai kejayaan. Adakah kau lupa kita pernah berjaya? Adakah kau lupa kita pernah berkuasa memayungi 2/3 dunia, merentas benua, melayani